Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Peringatan. Nama orang yang ada di video telah disamarkan. Cerita di dalam video ini ada yang ditambahkan untuk menambah suasana seram. Buat kalian yang belum melaksanakan ibadah, sebaiknya ibadah terlebih dahulu. Setelah itu lanjut menonton video ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Selamat datang di sebuah perjalanan yang akan membawa kamu ke dalam lorong gelap cerita-cerita yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang. Villa Nabila. Sebuah rumah tua yang telah lama menjadi bahan bisik-bisik, cerita-cerita aneh, dan rumor yang membuat bulu kuduk berdiri, dari kisah-kisah yang tak pernah usai, hingga suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Apakah ini sekadar legenda? Ataukah kenyataan yang tersembunyi di balik tembok-tembok retak dan jendela yang selalu tertutup rapat? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama menyusuri setiap sudut misteri Villa Nabila, mendengar langsung dari mereka yang pernah mengalaminya, menyaksikan bukti-bukti yang membingungkan, dan bertanya pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar siap menghadapi apa yang tersembunyi di sana? Siapkan dirimu. Karena cerita ini bukan sekadar hantu dan penampakan. Ini adalah kisah tentang ketakutan, kehilangan, dan rahasia yang ingin tetap tersembunyi. Mari kita mulai. Sejarah Villa Nabila. Rumah dari luka yang tak pernah sembuh. Kita selalu percaya bahwa waktu menyembuhkan segalanya. Namun di satu bukit sunyi di Johor Bahru, berdiri sebuah rumah yang membuktikan tidak semua luka bisa sembuh. Rumah itu tidak pernah terbakar, tidak pernah diruntuhkan, tapi tak seorang pun mau tinggal di dalamnya. Ia berdiri seperti hantu, diam, usang, tak tersentuh, tapi selalu mengawasi. Namanya Villa Nabila. Pada awal abad ke-20, ketika Malaysia masih dijajah, Johor Bahru mulai tumbuh sebagai pusat perdagangan dan pemukiman elit. Para pendatang dari Inggris dan Eropa mencari lokasi tenang untuk membangun villa, jauh dari hiruk-pikuk pelabuhan dan pasar. Salah satu wilayah yang dilirik adalah sebuah bukit kecil yang menghadap laut. Tanah itu luas, menghadap langsung ke arah matahari terbit, cocok untuk mereka yang percaya Feng Shui, dan cocok pula bagi mereka yang hanya ingin menunjukkan kuasa. Di sanalah dibangun Villa Nabila. Villa ini konon milik seorang pria asing, pengusaha minyak atau pelabuhan, tergantung siapa yang kau tanya. Ia datang bersama istri lokal dan seorang putri tunggal yang masih kecil. Anak itu kelak menjadi pusat dari semua kisah kelam yang menyelimuti rumah ini. Bangunan villa dibangun dengan gaya kolonial klasik, tiang tinggi, jendela besar, balkon bundar, lantai marmer, tangga besar dari kayu asli. Semua dibangun dengan biaya yang tidak sedikit. Namun dari semua yang mewah, tak ada satupun yang bisa menyelamatkan rumah ini dari takdirnya. Putri dari keluarga itu adalah satu-satunya anak. Cantik, anggun, dan disayangi seluruh keluarga. Beberapa sumber menyebut namanya Nabila. Nama itu kemudian terpatri dalam legenda yang tak pernah padam. Tak ada yang tahu persis bagaimana nasibnya. Tidak ada catatan kematian, tidak ada berita duka. Yang tersisa hanyalah spekulasi dan cerita yang terus hidup dalam ketakutan masyarakat. Mereka bilang anak itu menghilang. Ada yang bilang ia jatuh sakit. Ada yang bilang ia diculik. Dan ada pula yang percaya ia dikubur hidup-hidup di dalam dinding rumah oleh ibu tirinya. Karena warisan, rumah yang dulu dipenuhi tawa tiba-tiba menjadi sunyi. Tak ada yang datang, tak ada yang pergi. Beberapa minggu kemudian, seluruh keluarga itu menghilang. Konon, sang ayah tewas dalam perjalanan bisnis di luar negeri. Istrinya, wanita lokal yang dulu disanjung,
menjadi pusat kecurigaan. Dan anak mereka Nabila tak pernah terlihat lagi. Versi yang paling kelam menyebutkan bahwa sang ibu tiri ingin menguasai seluruh harta. Dan satu-satunya penghalang adalah seorang anak kecil. Ada yang berkata, dinding di salah satu kamar belakang dulunya bergetar tanpa sebab. Ada yang bersumpah melihat tangan kecil muncul dari balik retakan cat. Apakah itu nyata? Atau hanya luka kolektif yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Satu hal yang pasti, sejak hari itu, rumah itu tidak pernah dihuni lagi. Villa Nabila bukan hanya rumah yang bermasalah. Tanahnya sendiri adalah tanah yang membawa cerita. Banyak orang tua di sekitar Johor Bahru tahu, bukit itu dulunya dianggap keras. Dalam budaya Melayu lama, tanah berbukit yang menghadap laut dianggap sebagai simpang antara dunia. Tempat yang atas dan yang bawah bisa bersentuhan. Orang-orang tidak menggali sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak bersuara keras di malam hari. Tapi pembangunan villa itu melanggar semua batasan. Dan sejak itu, batas-batas pun lenyap. Setelah kepergian keluarga pemilik pertama, rumah itu dijual. Tapi setiap orang yang mencoba tinggal tidak pernah lama. Ada yang keluar hanya seminggu setelah masuk. Ada yang pindah malam-malam tanpa membawa apapun. Ada pula yang hilang kontak setelah masuk rumah dan tidak pernah ditemukan lagi. Agen properti mencoba menjualnya berkali-kali. Harga rumah itu jatuh drastis. Namun tak ada yang bertahan. Beberapa pemilik bahkan tidak sempat menempati rumah. Mereka batal sebelum kunci diserahkan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena mimpi buruk mulai datang. Bahkan sebelum mereka menginjak lantainya, beberapa artikel tua masih tersimpan di arsip perpustakaan. Tapi sebagian lainnya hilang. Pada tahun 1979, disebutkan 2 pekerja jatuh dari lantai 2 saat renovasi. Pada tahun 1983, seorang fotografer dilaporkan hilang saat mengambil gambar rumah dari dalam. Lalu diam. Tak ada berita susulan, tak ada penyelidikan lanjut. Seolah-olah cerita itu dibiarkan tenggelam atau sengaja ditenggelamkan. Villa Nabila berdiri bukan sebagai rumah, tapi sebagai monumen. Monumen dari tragedi yang disembunyikan. Ia bukan tempat tinggal. Ia adalah luka. Dan luka yang tidak pernah diobati. Tidak pernah benar-benar mati. Kini, setiap malam yang turun di Johor Bahru membawa serta bisikan dari bukit itu. Dan jika kau cukup dekat untuk mendengarnya, kau akan tahu bahwa rumah ini tidak sedang tidur. Ia hanya menunggu. Urban Legend, kutukan Nabila dan cerita gelap yang tak pernah usai. Pada segmen kali ini, kita akan menelusuri salah satu legenda urban paling terkenal dan paling mengerikan yang pernah ada di Malaysia. Kisah yang bukan hanya sekadar cerita hantu biasa, tapi sebuah kutukan yang sudah lama menghantui banyak generasi. Legenda ini dikenal dengan nama kutukan Nabila. Sebuah cerita yang telah menjadi bagian dari mitos rakyat yang menyebar luas dan menimbulkan ketakutan hampir di seluruh penjuru negeri. Kisah paling populer yang kita dengar tentang Nabila adalah tentang seorang anak perempuan yang malang. Ia dikabarkan dikubur hidup-hidup di dalam dinding rumahnya sendiri oleh ibu tirinya. Bayangkan, anak kecil yang tak berdosa, dikurung dalam kesunyian dan kegelapan, terperangkap dalam tembok yang dingin. Menurut cerita, ibu tiri itu adalah sosok yang penuh kebencian dan iri hati. Ia menginginkan segala sesuatu milik keluarga tersebut hanya untuk dirinya sendiri, dan Nabila adalah penghalang utama. Jadi, dengan niat jahat yang sulit dibayangkan, ia memutuskan untuk menghilangkan Nabila dengan cara yang mengerikan itu. Konon, jiwa Nabila tidak pernah tenang,
Mereka yang berani melewati villa itu di malam hari sering mendengar suara tangisan kecil, lirih, dan penuh kesedihan. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan seorang anak kecil berlarian sebentar, lalu menghilang begitu saja. Cerita ini begitu kuat dan menyebar dengan cepat, terutama melalui mulut ke mulut, dari satu keluarga ke keluarga lain, dari satu kampung ke kampung lainnya. Kisah Nabila terus bertambah dan berubah. Ada yang bilang, suara itu bukan sekadar suara tangisan, tapi permintaan tolong yang tak pernah terjawab. Namun, ada versi lain dari legenda ini, versi yang lebih gelap dan mungkin lebih tragis. Dalam cerita ini, seluruh keluarga Nabila dikatakan dibunuh dalam satu malam yang kelam, yang lebih mengerikan. Jenazah mereka tidak pernah ditemukan, hanya rumah itu yang tetap berdiri sunyi, seolah menjadi saksi bisu atas tragedi yang tidak terungkap. Selain itu, ada juga kisah tentang pembantu setia keluarga itu. Ia dikatakan hilang bersamaan dengan keluarganya. Dalam beberapa cerita, pembantu ini dianggap sebagai sosok yang mencoba melindungi Nabila, namun gagal dan ikut menjadi korban dari tragedi itu hingga kini. Nasibnya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Yang menarik, kisah ini tidak hanya menyebar lewat cerita-cerita yang diceritakan di malam hari atau di sekitar api unggun saja. Bahkan di zaman modern, saat teknologi dan media sosial menjadi bagian hidup kita, legenda Nabila tetap hidup dan berkembang. Cerita ini beredar lewat bisik-bisik, lewat akun-akun media sosial, forum diskusi, hingga video-video yang mengklaim menangkap kejadian mistis di sekitar Villa Nabila. Dari sini kita bisa melihat bagaimana cerita rakyat seperti ini bisa bertahan dan terus hidup, meskipun kenyataannya sulit untuk dibuktikan secara nyata. Tapi, apakah cerita Nabila benar-benar tercatat secara resmi? Apakah ada dokumen, catatan, atau laporan yang membenarkan tragedi ini? Sejauh yang diketahui, tidak ada catatan resmi yang pernah mengonfirmasi cerita ini. Tidak ada laporan polisi, catatan kematian, atau dokumen hukum yang dapat membuktikan bahwa keluarga Nabila benar-benar mengalami nasib tragis seperti yang diceritakan. Beberapa pihak bahkan berpendapat bahwa kisah ini hanyalah mitos yang berkembang di masyarakat, sebuah urban legend yang diciptakan untuk menakut-nakuti dan mengisi ruang kosong sejarah villa itu. Jika kita lihat konteks yang lebih luas, legenda Villa Nabila hanyalah salah satu dari banyak cerita rumah angker di Malaysia. Banyak rumah tua dan bangunan peninggalan yang punya kisah serupa. Tragedi keluarga, kematian yang tak terjelaskan, dan arwah yang konon tidak bisa tenang. Cerita-cerita ini memiliki pola yang hampir sama. Ada kisah cinta, pengkhianatan, kematian tragis, dan roh yang tersisa menunggu keadilan atau pembebasan. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di balik dinding Villa Nabila? Apakah benar ada anak kecil yang dikubur hidup-hidup? Apakah benar ada keluarga yang hilang dan tak berbekas? Ataukah ini hanya sebuah legenda yang diciptakan untuk menjaga misteri dan rasa takut di benak kita? Seiring berjalannya waktu, kutukan Nabila menjadi sebuah cerita yang tidak pernah selesai. Ia hidup dalam bisikan dan bayangan. Ia menunggu seseorang yang berani membuka kembali rahasia kelam itu, yang mungkin akan membawa kebenaran, atau malah membawa kutukan yang lebih dalam. Dan bagi siapa saja yang suatu malam melewati villa itu, jika kalian mendengar suara lirih memanggil nama, berhati-hatilah. Mungkin itu bukan angin atau suara biasa, mungkin itu adalah Nabila yang menunggu pembebasan dari kutukannya. Kesaksian orang-orang sekitar, mereka yang pernah mendengar atau melihat. Villa Nabila bukan hanya sebuah rumah tua yang berdiri di atas bukit sunyi. Ia telah menjadi saksi bisu dari begitu banyak kisah yang terselubung misteri dan ketakutan. Namun, apa yang sebenarnya dialami oleh mereka yang tinggal atau beraktivitas di sekelilingnya? Tidak hanya kisah-kisah yang tertulis atau terdengar di telinga orang-orang jauh, tapi pengalaman langsung dari warga, supir ojek, pedagang kaki lima, hingga pemilik toko yang setiap hari melewati tempat itu.
Di desa-desa sekitar Villa Nabila, cerita-cerita tentang tempat itu bukan hal baru. Dari mulut ke mulut, kisah-kisah mengerikan itu menyebar seperti api. Namun, berbeda dengan legenda yang hanya terdengar di media atau lewat cerita horor, warga sekitar punya cerita nyata yang mereka alami sendiri. Salah satu yang paling sering membagikan pengalamannya adalah seorang supir ojek. Ia sudah puluhan tahun mengantar penumpang di daerah ini. Suatu malam, ketika ia sedang menunggu di dekat Villa Nabila, ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Pintu gerbang tua itu perlahan terbuka sendiri, tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa. Suara angsam yang berderit menghiasi keheningan malam itu. Ia melihat pintu terbuka dan tertutup seolah ada seseorang yang keluar dan masuk tanpa terlihat. Suara itu begitu nyata, dan hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Sejak kejadian itu, ia selalu menghindari menunggu di dekat villa setelah gelap. Di sisi lain, ada warga yang tinggal lebih dekat ke bukit. Mereka sering mendengar suara tangisan perempuan, samar dan penuh kesedihan, yang muncul di malam hari, terutama sekitar jam 2 pagi. Suara itu datang dari balik pepohonan dan semak belukar. Kadang, suara itu terdengar begitu jelas hingga membuat bulu kuduk berdiri. Mereka percaya itu adalah suara Nabila, atau mungkin sosok lain yang terperangkap dalam dinding atau rumah itu. Tangisan yang seolah meminta pertolongan, namun tak pernah ada yang bisa mendekat. Cerita serupa datang dari pedagang makanan yang biasa berjualan di sekitar villa. Suatu malam, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti dipanggil. Suara lembut yang memanggil namanya dari dalam villa. Awalnya, ia pikir itu angin atau suara biasa, tapi suara itu semakin jelas dan terasa mendesak. Hatinya bergetar, dan tanpa sadar ia langsung menutup dagangannya dan pergi terburu-buru. Sejak saat itu, pedagang tersebut mengaku sering merasa ada yang memperhatikannya dari dalam rumah tua itu. Bayangan samar yang seakan mengikuti setiap geraknya. Seorang ibu yang sudah tinggal puluhan tahun dekat villa bercerita, "Kami sering diberi peringatan oleh tetua desa. Jangan pernah lihat ke jendela lantai 2, apalagi saat malam. Pesan itu tidak pernah main-main." Ia menjelaskan, beberapa orang yang pernah mengabaikan pesan itu menceritakan pengalaman mengerikan. Ada yang merasa seperti ada sosok perempuan berdiri dan menatap mereka dari balik jendela. Matanya kosong dan penuh amarah. Apa yang sebenarnya mengintip dari balik jendela itu? Apakah itu roh Nabila? Atau sesuatu yang lebih gelap dan tak terjamah? Beberapa warga yang lebih skeptis pun tak bisa menepis rasa ngeri ketika melewati villa di malam hari. Ada yang mengaku merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang dan suara langkah kaki yang seolah mengiringi langkah mereka. Semua kisah ini, meski berbeda dalam detailnya, mengarah pada satu kesimpulan. Villa Nabila adalah tempat di mana waktu dan ruang seolah berhenti, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan masih tinggal di sana, mengintai dalam bayang-bayang. Apakah ini hanya ilusi, efek sugesti dari legenda yang sudah terlanjur melekat, atau memang ada kekuatan lain yang hidup di sana? Hanya mereka yang pernah berada di sekitar Villa Nabila malam hari yang tahu jawabannya. Misteri 23 remaja yang dikabarkan hilang. Villa Nabila, sebuah nama yang sudah lama melekat dalam ingatan masyarakat Malaysia sebagai salah satu rumah paling angker dan penuh cerita kelam. Namun, pada tahun 2013, nama Villa Nabila mendadak menjadi perbincangan nasional. Bukan hanya karena kisah-kisah hantu dan kutukannya, melainkan sebuah rumor besar yang mengguncang. Konon ada 23 remaja yang hilang secara misterius di dalam villa tersebut. Rumor ini menyebar dengan sangat cepat, memanfaatkan jaringan media sosial yang saat itu semakin masif. Unggahan pertama muncul dari akun anonim di Facebook, menyebutkan bahwa sekelompok remaja nekat masuk ke dalam Villa Nabila untuk menjelajah. Ingin membuktikan sendiri cerita hantu yang selama ini beredar. Namun, yang membuat cerita ini menjadi viral adalah klaim bahwa 23 dari mereka tidak pernah keluar kembali
Sejak saat itu, cerita mulai berkembang liar, ditambah dengan foto-foto kabur dan video pendek berisi bayangan-bayangan gelap yang dianggap sebagai bukti. Dalam hitungan jam, cerita ini sudah menjadi trending topik, diperbincangkan di berbagai platform, dari Facebook, Twitter, WhatsApp, hingga forum-forum komunitas. Banyak yang panik. Beberapa bahkan membagikan pesan berantai yang memperingatkan orang-orang untuk menjauhi villa tersebut agar tidak mengalami nasib serupa. Tentu saja, pihak berwenang segera angkat bicara. Polisi dan aparat terkait melakukan klarifikasi resmi, menyatakan bahwa tidak ada laporan atau bukti nyata tentang hilangnya 23 remaja tersebut. Penjelasan polisi bahkan menyebutkan bahwa sejak rumor merebak, patroli di sekitar villa diperketat untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Namun, meskipun ada klarifikasi ini, kepercayaan publik terhadap rumor tersebut justru semakin menguat. Kenapa bisa begitu? Pertama, cerita-cerita horor dan misteri seringkali lebih mudah dipercaya ketika mereka sesuai dengan ketakutan dan imajinasi masyarakat. Villa Nabila sudah memiliki reputasi angker yang kuat. Maka rumor yang mengaitkan villa itu dengan kejadian hilang misterius menjadi sangat masuk akal bagi banyak orang. Kedua, penyebaran berita di media sosial yang viral kerap kali terjadi tanpa ada verifikasi. Orang lebih suka percaya cerita sensasional yang memancing rasa takut dan penasaran. Selain itu, muncul teori yang semakin menambah aura misteri Villa Nabila. Beberapa orang percaya bahwa 23 remaja itu tidak hilang secara fisik dalam dunia nyata, melainkan mereka terperangkap atau masuk ke dimensi lain. Sebuah dunia paralel yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Menurut teori ini, Villa Nabila dianggap sebagai pintu gerbang ke dunia lain tersebut. Dalam kepercayaan ini, waktu dan ruang tidak lagi berfungsi secara linear. Mereka yang masuk ke villa dengan niat tertentu bisa tersesat dan tidak pernah kembali atau terjebak dalam siklus waktu yang berulang. Beberapa pengamat paranormal bahkan menyebutkan bahwa aura tempat itu sudah terkontaminasi oleh energi negatif selama bertahun-tahun. Mereka percaya energi ini bisa menyedot orang-orang yang memasuki villa dan membuat mereka menghilang secara misterius. Seorang netizen yang mengaku pernah tinggal dekat villa mengatakan, "Saya sering mendengar suara-suara aneh, dan saya percaya tempat itu bukan hanya sekedar bangunan kosong. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kisah hantu." Namun, apakah teori ini bisa dibuktikan? Tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Semua hanya berupa spekulasi dan pengalaman pribadi yang sulit diverifikasi. Yang pasti, rumor ini memengaruhi reputasi Villa Nabila secara signifikan. Villa yang dulu sudah dikenal angker, kini menjadi ikon misteri yang menarik perhatian dari seluruh Malaysia dan bahkan luar negeri. Banyak orang yang datang ke villa ini tidak hanya karena penasaran, tapi juga ingin mencari bukti sendiri atau sekadar merasakan sensasi menakutkan. Parahnya, beberapa di antaranya melakukan tindakan yang membahayakan demi membuktikan cerita-cerita horor itu. Warga di sekitar villa pun ikut merasakan dampaknya. Ada yang mengatakan lingkungan sekitar menjadi lebih sepi di malam hari. Beberapa mengaku sering melihat bayangan atau mendengar suara aneh yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dengan 23 remaja itu? Apakah mereka benar-benar hilang atau hanya korban rumor dan imajinasi liar yang tumbuh subur di media sosial? Jawaban sebenarnya mungkin tidak akan pernah kita ketahui, karena dalam dunia misteri, terkadang ketidakpastian justru menjadi bagian dari kisah itu sendiri. Malam di sekitar Villa Nabila selalu menyimpan rahasia, dan jika kamu suatu hari melewati tempat ini di tengah malam, pikirkan baik-baik cerita ini. Karena beberapa misteri lebih baik dibiarkan tersembunyi. Fenomena 23 remaja hilang ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat kita merespons informasi di era digital. Ketika berita viral tanpa fakta yang jelas, ketakutan dan rumor bisa dengan mudah menjadi kenyataan
di pikiran banyak orang. Cerita ini adalah cermin dari bagaimana legenda urban baru bisa lahir dari teknologi modern dan bagaimana kita perlu bijak menyaring informasi. Penampakan, kamera, dan bukti yang tak bisa dijelaskan. Selamat datang di segmen kelima dari kisah misteri Villa Nabila. Kali ini, kita akan menyelami bukti-bukti visual yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Bukti-bukti yang ditangkap oleh kamera warga, para YouTuber, bahkan tim paranormal. Penampakan yang membuat bulu kuduk merinding dan mengundang lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Salah satu bukti paling sering dibicarakan adalah rekaman dari CCTV yang terpasang di bagian luar villa. Dalam rekaman ini, terlihat sebuah sosok perempuan berdiri di balkon lantai 2. Sosok ini tampak samar, berbalut pakaian putih panjang yang bergoyang pelan oleh angin malam. Sosok tersebut diam tanpa bergerak selama beberapa menit, lalu tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Keanehan lain muncul saat cuplikan ini diputar ulang dengan kecepatan lambat. Bayangan itu tampak seperti tidak memiliki bayangan sendiri di lantai, dan sosoknya tidak memantulkan cahaya seperti manusia pada umumnya. Apakah ini penampakan roh? Atau hanya pantulan cahaya? Sampai saat ini, rekaman ini belum pernah dijelaskan secara ilmiah. Sementara itu, sebuah foto yang sempat viral di media sosial menunjukkan sosok anak kecil berdiri di tangga utama villa. Foto ini diambil oleh seorang pengunjung yang hanya ingin mengabadikan suasana tua dan penuh sejarah di Villa Nabila. Namun, ketika diperiksa lebih lanjut, terlihat sebuah sosok gelap berdiri mematung di tengah tangga. Dengan wajah samar dan mata yang seolah menatap lurus ke kamera. Si pengambil foto mengaku saat itu ia merasa ada sesuatu yang memanggil dari dalam villa, seperti suara halus memanggil namanya. Namun saat ia menoleh ke belakang, tidak ada seorang pun. Apakah sosok itu anak kecil yang dikabarkan hilang bersama keluarga Nabila? Atau hanya ilusi dari cahaya dan bayangan? Sebuah tim penelusur paranormal pernah berani masuk ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab di villa tersebut. Mereka merekam suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan, bisikan-bisikan samar yang terdengar seperti bahasa asing. Suara langkah kaki berat yang seolah mendekat dan menjauh. Beserta napas berat yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam video rekaman itu, terdengar pula suara seorang anggota tim yang tiba-tiba berbisik. Ada yang mengikutiku, aku bisa merasakannya. Namun, saat mereka mencoba melihat ke belakang, hanya gelap yang menyambut. Suasana mencekam membuat mereka harus meninggalkan lokasi. Sebelum investigasi selesai, ini menambah bukti bahwa Villa Nabila memang menyimpan energi yang tidak biasa. Teknologi kamera termal juga pernah digunakan untuk menyelidiki keberadaan energi tak kasat mata di villa ini. Dalam sebuah ruangan yang dikenal sebagai ruang tamu utama, kamera termal menangkap titik dengan suhu sangat rendah. Sebuah zona dingin yang sering diasosiasikan dengan aktivitas paranormal. Zona dingin ini terus muncul berulang kali. Bahkan ketika ruangan kosong dan tidak ada hembusan angin, peneliti yang menggunakan kamera ini mengatakan, energi dingin ini tidak biasa dan sulit dijelaskan secara ilmiah. Para paranormal yang mencoba melakukan pembersihan energi negatif di Villa Nabila menghadapi kesulitan yang tidak bisa mereka jelaskan. Beberapa dari mereka mengaku merasakan tekanan batin yang sangat kuat, seolah-olah ada kekuatan yang menolak kehadiran mereka. Seorang paranormal mengatakan, "Aku biasanya bisa menyelesaikan ritual pembersihan dalam waktu 1 jam, tapi di Villa Nabila, aku harus berhenti di tengah jalan, karena energi di sini sangat berat, seperti ada entitas yang tidak mau pergi." Ada yang bahkan mengalami mimpi buruk selama beberapa minggu setelah ritual gagal tersebut, merasa terus diawasi dan diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Jika semua bukti ini benar, maka apa yang sebenarnya sedang menghuni Villa Nabila? Apakah mereka arwah penasaran yang terperangkap? Atau mungkin sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya? Bukankah menarik betapa semua bukti ini
mulai dari rekaman video, foto, suara, hingga suhu ruangan, menunjukkan ada kehidupan lain yang bersemayam di balik dinding dan jendela villa tua itu. Dan anehnya, semakin banyak orang yang ingin menguak misteri ini, semakin banyak pula pengalaman dan penampakan yang muncul. Mungkin, Villa Nabila bukan hanya sekadar rumah tua yang angker, tapi sebuah portal kecil yang menghubungkan dunia kita dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang selama ini tersembunyi dan menunggu untuk terungkap. Kalau kamu masih penasaran dan ingin mendengar langsung kesaksian mereka yang pernah menghadapi penampakan di Villa Nabila, jangan lewatkan segmen berikutnya, karena pengalaman mereka bisa jadi akan membuatmu tak bisa tidur malam ini. Cerita dari mereka yang pernah masuk. Di segmen ini, kita akan mendengar kisah langsung dari mereka yang pernah berani menjejakkan kaki di dalam Villa Nabila. Pengalaman mereka bukan sekadar cerita biasa. Mereka adalah potret nyata ketakutan dan misteri yang tak bisa dijelaskan. Mari kita mulai dengan kisah seorang anak muda yang tak menyangka hanya dalam 15 menit, hidupnya berubah selamanya. Anak muda yang kesurupan. Aku ingat betul, waktu itu aku cuma iseng masuk ke Villa Nabila. Cuma mau lihat-lihat, katanya cuma rumah kosong. Tapi aku merasa ada sesuatu yang lain. Baru 5 menit di dalam, kepala aku sudah pusing. Aku coba keluar, tapi rasanya kaki berat banget. Kayak ditarik-tarik, lalu aku dengar suara-suara aneh. Bisikan yang gak jelas dari sudut gelap. Tiba-tiba, tubuh aku gak bisa dikendalikan sendiri. Aku kesurupan. Suaraku berubah. Jadi bukan suaraku lagi. Aku lihat bayangan putih muncul dan mengitari aku. Teman-teman aku yang nunggu di luar sampai kaget. Karena aku seperti orang lain, aku berteriak. Tapi suaraku tercekik. Aku gak ingat apa yang terjadi setelah itu. Tapi aku sadar, aku harus segera pergi. Sejak malam itu, aku sering mimpi buruk. Dan ada rasa takut yang terus menghantui. Kadang, aku merasa ada yang ikut kemana-mana. Aku gak mau cerita ke siapa-siapa. Takut dianggap gila, tapi aku tahu Villa Nabila bukan tempat biasa. Bayangkan, hanya dalam hitungan menit, tempat ini sudah mengubah hidup seseorang. Tapi kisah belum berhenti di sana. Berikutnya, kita akan mendengar dari seorang fotografer profesional yang menemukan sesuatu yang tak terduga di balik kameranya. Fotografer dan bayangan putih. Saya datang ke Villa Nabila dengan niat mengambil foto-foto arsitektur tua yang indah, dan juga suasana misterius yang menyelimuti rumah ini. Selama sesi pemotretan, saya merasa ada yang memperhatikan saya, tapi ketika saya lihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Saat saya mengedit foto-foto itu malamnya, saya melihat ada bayangan putih samar di balik tirai kamar lantai 2. Saya periksa ulang dengan lensa dan filter berbeda. Bayangan itu nyata, bukan pantulan cahaya biasa. Bahkan ada mata yang seolah mengintip dari balik tirai itu. Saya coba rekam video, tapi setiap kali saya mengarahkan kamera ke balkon itu, baterai kamera tiba-tiba habis atau file video korup. Saya yakin ada sesuatu yang tidak ingin terekam secara penuh. Sejak saat itu, saya jadi sulit tidur dan selalu merasa seperti diawasi. Saya tidak bisa menghilangkan bayangan putih itu dari kepala saya. Kisah berikutnya datang dari sudut yang berbeda. Seorang supir Grab yang mengalami pengalaman tak masuk akal saat mengantar penumpang misterius. Supir Grab dan penumpang tak terlihat. Saya biasa kerja malam sebagai supir Grab, dan suatu malam saya dapat orderan menuju Villa Nabila. Sesampainya di depan gerbang, saya melihat seorang wanita muda berdiri sendiri,
berpakaian putih, berdiri menatap ke arah villa. Saya berhenti dan membuka pintu. Dia naik, tapi saya tidak melihat dia duduk di kursi belakang. Saya tanya, "Bu, duduk di mana?" Tapi dia tidak jawab, hanya menatap lurus ke depan. Saya mencoba bercakap-cakap, tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Saat sampai di depan gerbang, saya bilang, "Sudah sampai, Bu. Turun di sini." Tapi ketika saya lihat ke belakang, tidak ada penumpang di mobil. Saya kaget dan langsung cek cermin. Ternyata kursi belakang kosong. Saya hampir kehilangan akal. Setelah itu, saya tidak pernah berani menerima order ke Villa Nabila lagi. Dan terakhir, kita akan mendengarkan pengalaman dari tim penelusur yang merekam suara misterius dan kejadian aneh di lantai atas villa yang sudah kosong bertahun-tahun. Tim penelusur dan suara kursi diseret. Kami memasuki Villa Nabila dengan peralatan lengkap. Kamera, alat perekam suara, dan sensor suhu. Seluruh rumah tampak sunyi, hanya suara langkah kami yang mengisi ruangan. Saat kami naik ke lantai 2, tiba-tiba terdengar suara kursi diseret. Suara itu datang dari ujung koridor, tapi saat kami cek, tidak ada siapa-siapa di sana. Suara itu berulang beberapa kali, diselingi dengan bisikan halus yang tidak bisa kami pahami. Salah satu dari kami mencoba merekam suara itu, dan dalam rekaman terdengar jelas suara gerakan dan bisikan yang menusuk telinga. Kami merasakan ketegangan yang luar biasa, bahkan ada anggota tim yang merasa seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya. Padahal kami semua sudah berkumpul di satu tempat. Kejadian ini membuat kami harus segera meninggalkan villa sebelum malam semakin larut. Tak ada satupun dari kami yang ingin menginap lagi di sana. Itulah 4 kisah nyata yang mengangkat tirai misteri Villa Nabila dari sudut pandang mereka yang pernah masuk dan mengalami sendiri kengerian di dalamnya. Kisah-kisah ini bukan sekadar rumor atau legenda. Mereka adalah pengakuan manusia biasa yang dihadapkan pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Apakah kamu percaya? Atau kamu punya cerita lain tentang Villa Nabila? Jangan ragu untuk berbagi, karena kadang keberanian untuk mendengar adalah langkah pertama untuk memahami yang tak terlihat. Kebenaran dan teori Villa Nabila. Kita telah menelusuri berbagai kisah, cerita, dan kesaksian yang melingkupi Villa Nabila, dari legenda kelam, penampakan tak terjelaskan, hingga misteri yang tak berkesudahan. Namun, saat kita berdiri di ujung perjalanan ini, apakah kita benar-benar mengetahui apa yang terjadi di sana? Ataukah justru kita sedang dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar rumah berhantu? Ada beberapa teori yang beredar, berusaha menjelaskan semua kejadian di Villa Nabila. Ada yang mengatakan, tanah di sekitar villa itu keras dan penuh energi negatif. Sebuah medan yang menyimpan tragedi masa lalu, luka yang belum sembuh, yang terus bergetar dan memengaruhi siapa saja yang datang. Pendapat lain dari para spiritualis menyebutkan bahwa arwah penasaran yang tidak pernah menemukan kedamaian terjebak di sana, berulang kali mengulangi kesedihan dan kematian yang mereka alami. Lalu ada suara dari psikolog yang menganggap semua ini sebagai efek sugesti dan psikologi massa. Bagaimana ketakutan dan rumor bisa menciptakan pengalaman yang terasa nyata, bahkan tanpa ada hantu sama sekali. Dan tentu saja, ada para skeptis yang berani mengatakan, semua itu hanya mitos, cerita yang dibesar-besarkan, dan penampakan yang sebenarnya hanyalah ilusi. Tapi, apa benar kita sedang berhadapan dengan sebuah rumor? Atau mungkin lebih dari itu, sebuah cermin yang memantulkan ketakutan, harapan, dan kegelapan yang ada di dalam jiwa manusia. Villa Nabila, dengan segala kisahnya, telah menjadi panggung bagi drama batin kita sendiri
tempat di mana kita bertemu dengan bayangan terdalam yang selama ini kita sembunyikan. Sekarang, bayangkan jika malam ini kamu berdiri tepat di depan Villa Nabila. Angin dingin berhembus, udara sunyi menyelimuti, dan tiba-tiba jendelanya terbuka sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melangkah masuk, mencoba menguak misteri yang belum selesai? Atau justru berbalik dan pergi, membawa semua pertanyaan tanpa jawaban? Jawaban itu mungkin hanya bisa kamu temukan sendiri di balik kegelapan dan sunyinya Villa Nabila. Tersimpan cerita yang terus hidup. Menunggu siapa saja yang berani mendengarkannya. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di misteri yang ada di dunia berikutnya.